Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Kembali lagi, kali ini saya akan memberikan tutorial dari software Blender, yaitu membuat pohon dengan menggunakan software Blender 2.8. Ini adalah hasil akhirnya teman-teman ya, ada dua macam. Kita akan langsung mulai saja, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini dan juga nyalakan loncengnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar membuat animasi dari dasar sekali, teman-teman masih pemula ya, dan pengen mahir, silahkan mampir ke website saya dodianimation.com. Di sana ada banyak tutorial dari software 3ds Max, Blender, After Effects, Anime Studio Pro, dan Video Scrap. Banyak tutorial yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi mahir membuat animasi. Mampir langsung ya ke website saya tadi itu. Nah, langsung sekarang kita masuk ke tutorialnya, di mana kita akan membuat modeling pohon seperti ini dengan menggunakan software Blender, dan rendernya adalah menggunakan Cycles Render. Oke, pertama-tama saya akan nyalakan dulu screencast key. Oke, nah teman-teman silakan delete dulu objek kotak ini, cube ini, delete. Dan kita akan membuat satu buah objek, yaitu circle. Kemudian di sini kita ganti nilai vertexnya menjadi 8. Kemudian kita isi menjadi ng on. Kemudian ini kita masuk ke dalam edit mode. Kita extrude dia, kemudian S untuk scale. Dan ini kita lakukan berkali-kali untuk membuat pohonnya ya. Kita lihat dari view samping seperti ini. Ya teman-teman yang masih belum pernah menggunakan software Blender, saran saya lihat dulu tutorial dasar software Blender yang saya pernah buat. Nah, di sini kita akan langsung masuk saja ke teknik-tekniknya. Saya tidak akan ajarkan dasar-dasarnya. Jadi kalau teman-teman masih pemula ya lihat dulu video yang dasar itu tadi. Oke, setelah seperti ini kita akan menggunakan extrude. Di sini ada pilihannya extrude to cursor, sehingga kita bisa langsung klik, kemudian scale, klik, kemudian scale, dan seterusnya untuk membuat ranting pohon ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat cabangnya, teman-teman bisa kembali gunakan selection tool ini dan kita menggunakan edge, kita double klik di sini. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ingin menyeleksi mutar seperti ini, bisa menahan Alt dan klik kiri. Atau kalau saya double klik karena saya sudah menyalakan di dalam preferences, kemudian di dalam input di sini saya nyalakan emulate 3 button mouse. Nah, dengan menyalakan emulate 3 button mouse ini, maka saya bisa double klik untuk menyeleksi berputar seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa praktis sekali. Kemudian ini saya gunakan Ctrl B untuk bevel, dan saya akan seleksi vertex ini, akan saya buka di sini ya. GG, kemudian GG, kemudian saya seleksi face-nya yang di sini dan sini. Kembali akan saya extrude di sini menggunakan extrude to cursor seperti tadi itu. Saya akan klik di sini scale, klik di sini scale, dan seterusnya ya. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman perhatikan bahwa ini lurus-lurus ya. Nah, kita harus buat supaya dia tidak terlalu lurus dengan cara kita gunakan Shift Z untuk membuat dia menjadi wireframe. Kemudian kita seleksi daerah yang ingin kita putar atau rotasi ya, misalnya di daerah sekitar sini. Kemudian kita klik kanan sambil tahan Shift ya, Shift klik kanan untuk memindahkan 3D cursornya di sini. Kemudian kita gunakan titik di keyboard dan kita pilih 3D cursor. Kemudian kita rotate seperti ini, mungkin seperti ini ke sini. Jadi dia tidak lurus. Kemudian misalnya ini daerah sekitar sini kita seleksi semua. Klik kanan dan tahan Shift, kemudian kita rotate begini. Dan lakukan lagi seterusnya.
Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman bisa menyeleksi beberapa bagian yang nanti akan diduplikat ya. Jadi misalnya seperti ini, kita masuk ke dalam edit mode, kemudian kita akan shift Z untuk wireframe. Misalnya daerah sekitar sini ya, saya akan seleksi daerah sekitar sini ini. Ini saya pakai C untuk seleksinya. Kemudian kalau sudah selesai klik kanan. Nah, ini kita bisa duplikat, shift D, kita letakkan di sini misalnya. Kita rotate begini, kita letakkan di sini. Nah, lakukan terus seperti itu sampai rantingnya nanti jadi banyak. Sekarang kita akan seleksi objeknya ini dalam posisi objek mode, klik kanan dan kita pilih shade smooth sehingga dia akan menjadi terlihat lebih halus. Saya akan shift C untuk mereset 3D cursor dan saya akan buat satu buah objek plane untuk kita jadikan sebagai alasnya seperti ini. Sekarang kita akan memberikan warna untuk pohon ya. Kita seleksi pohonnya, kita masuk ke dalam tab material, kita klik new, kita beri nama ini pohon. Mungkin warnanya coklat seperti ini. Kita klik di dalam material preview ini atau look dev, warnanya sudah coklat. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin ini ada teksturnya, kita bisa masuk ke dalam edit mode, kemudian kita seleksi semua, klik A, kemudian klik U, kita pilih yang Smart UV Project, klik OK. Oke, sekarang kita masuk ke dalam UV editing di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa objek ini sekarang sudah di unwrap menjadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memberikan tekstur dengan cara kita masuk ke dalam shading. Ya, di sini kita akan lihat bahwa ini materialnya adalah slot 1 pohon. Kemudian kita seleksi yang Principled BSDF ini, pastikan ini yang terseleksi. Kemudian kita lihat di dalam edit preferences, kita lihat di dalam add-ons. Kita ketikkan yang namanya Node Wrangler. Nih, pastikan bahwa Node Wrangler ini menyala. Kemudian kita klik save ya, di sini save preferences. Kemudian kalau ini sudah kita seleksi, kita gunakan Ctrl T, maka akan muncul seperti ini. Ya, tapi kalau tidak, teman-teman bisa Shift A dan ketikkan di search ini, kita ketikkan ini image texture, maka akan muncul yang image texture ini. Kemudian kita klik open. Di sini sudah saya siapkan tekstur seperti ini, teman-teman download di deskripsi ya. Link downloadnya ada di dalam deskripsi. Ini untuk materialnya, kita klik open. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini pohonnya sudah ada teksturnya seperti itu. Kita tinggal masuk ke dalam UV editing, kemudian kita akan seleksi semua di sini, klik A di sini. Kemudian kita lihat di sini untuk material previewnya. Kita scale di sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kiri ini kita scale sampai bentuk teksturnya seperti yang kita inginkan. Teman-teman bisa lihat itu seperti ini. Ya, kalau misalnya masih belum ya, ini kita scale lagi sampai benar-benar seperti yang kita inginkan. Oke, seperti ini misalnya ya. Oh, ini terlalu kecil. Kita akan seperti ini misalnya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan lagi di shading ini. Misalnya saya akan tambahkan untuk normal map ya, normal map kita letakkan di sini. Kemudian ini kita duplikat Shift D dan ini kita hubungkan ke dalam colornya, kita klik open. Di sini ada normal map ini, kita klik open image, kemudian di sini kita masukkan ke dalam normal. Nah, di dalam normal teman-teman bisa mengatur nilainya yang ada di sini, silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kita bisa menambahkan dengan spekular, ini Shift D. Kemudian kita klik open, kita pilih yang spekular ini, kita klik open image, kemudian ini kita hubungkan dari color ini ke spekular yang ada di sini. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan membuat daunnya. Untuk daunnya, pastikan dulu bahwa kita sudah menyalakan sebuah add-ons. Di sini di dalam tab add-on ya, kita ketikkan dengan nama image. Ini image as plane. Jadi import image as plane ini harus dinyalakan dan kita save juga di sini, save preferences. Kemudian kita akan shift A atau add. Di sini ada image. Di sini ada image as plane. Teman-teman silakan gunakan image treebranch.png ini yang sudah saya siapkan. Linknya juga ada di dalam deskripsi ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan sini ada pengaturan use alpha. Ini otomatis menyala. Jadi kalau kita klik import image as plane, maka image yang kita masukkan di sini, ini dia sudah secara otomatis akan transparan seperti ini ya. Jadi nah ini dia. Jadi daunnya itu transparan seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita akan masuk ke dalam edit mode, kita Ctrl R, kita akan membuat dia beberapa
kita tambahkan dengan beberapa segmen. Ya, Ctrl R kemudian scroll ke atas. Oke, setelah itu kita gunakan vertex dan kita nyalakan di sini proportional editing. Kita seleksi salah satu vertex, kita tarik ke sisi-sisinya ya, misalnya ke sini. Kita scroll ini untuk menambahkan besaran proportional editing. Ini kita geser hanya ke depan belakang saja seperti ini ya, jangan ke kanan ke kiri ya, nanti dia akan stretch. Nah, kalau sudah, ini untuk membuat supaya daunnya itu tidak datar. Nah, kalau sudah, pusatnya kan ada di sini nih, pivotnya. Jadi kalau kita rotate, dia pusatnya ada di situ. Nah, masih di dalam edit mode, ini saya matikan untuk proportional editing. Di dalam edit mode, kita seleksi semua, klik A, dan kita move dia ke atas sampai titik yang warna kuning ini, ya, pusatnya itu ada di sini. Nah, sekarang kalau sudah, kita masuk lagi ke object mode. Jadi kalau kita rotate sekarang, pusatnya ada di sini. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam edit mode lagi. Kita akan potong ini. Kita buang beberapa bagian yang tidak ada daunnya. Kita gunakan K, kita potong misalnya ini ke sini, sini ke sini, 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 dan seterusnya. Tekan spasi untuk mengapply, K lagi untuk menggunakan knife, spasi untuk apply, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita akan gunakan seleksi face. Kita akan seleksi face yang tidak ada gambar daunnya. Kita seleksi, tahan shift, dan kita akan delete ini. Oke, kalau sudah klik X dan kita pilih delete faces. Kemudian ini kita letakkan di bawah saja. Ini namanya adalah tree branch ya, nama objeknya. Sekarang kita akan memberikan seleksi vertex di sini. Kita masuk ke dalam edit mode. Kemudian kita nyalakan vertex. Kita pastikan dia tidak ada vertex yang terseleksi seperti ini. Kemudian kita gunakan C dan kita seleksi vertex-vertex yang ada di ujung dari ranting ini. Oke, seperti ini. Ini kita seleksi semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan berikan tanda ya. Kita masuk ke dalam objek data vertex ini. Kita lihat di dalam vertex group, kita klik plus, kita berikan nama ini daun. Oke, dan kita klik assign. Jangan lupa klik assign. Oke, kalau sudah kita ke objek mode. Berikutnya, kita akan memberikan pohon ini partikel. Kita masuk ke dalam tab partikel, kita klik plus, kita berikan nama ini partikel daun. Oke, kemudian kita akan isikan nilainya bukan 1000, tapi sedikit saja dulu, mungkin 300 dulu ya. Berikutnya langsung turun ke bagian render. Nah, di bagian render di sini ada render as, kita ganti menjadi objek. Kemudian kita pilih objeknya ya, di sini ada instant object. Kita pilih objeknya adalah tree branch, ini dia. Oh ya, di sini ada pilihan untuk emitternya atau arahnya ya, emitter atau hair. Kita pilih yang hair atau rambut. Nah, maka sekarang pohon ini sudah ada daun-daun dari ini tree branch ya. Tapi ini ada di semua bagian. Untuk itu kita turun ke bawah lagi di bagian vertex group di sini. Kita pilih density-nya adalah daun. Ya, tadi kita sudah memilih vertex-vertex yang ada di ujung pohon ini sebagai grup daun. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa si daun ini sudah ada di ujung-ujung dari pohon. Berikutnya kita akan tambahkan ukurannya. Kita akan ganti ukurannya di dalam tab render. Di sini ada scale, kita bisa tambahkan scale-nya. Teman-teman bisa lihat di situ semakin membesar dan kita bisa random scale kita tambahkan supaya ukurannya tidak sama ya. Nah, berikutnya untuk rotasi, teman-teman bisa lihat di sini ada object rotation, ini dinyalakan. Oke, kita bisa melihat di situ ada rotasi, tapi untuk lebih maksimal kita klik advance dulu di sini untuk memunculkan menu rotasi. Kita klik advance. Nah, di sini ada muncul menu rotasi, ini kita nyalakan dan kita lihat di dalamnya. Kita bisa atur lagi di sini randomize-nya. Oh ya, untuk arahnya adalah global Z. Kemudian kita atur arahnya. Ini acak saja ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan angka-angka berapapun yang sekiranya daun-daun ini sudah diacak. Kemudian kalau kita lihat jumlahnya masih kurang, kita bisa tambahkan di dalam emission di sini mungkin jadi 600 begitu ya. Jadi lebih banyak lagi. Oke, kita akan coba random lagi rotasinya. Kemudian di dalam render di sini ada ukurannya, size-nya. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat daunnya ini lebih banyak lagi, teman-teman bisa menggunakan metode yang berikutnya. Saya coba duplikat ini ya, Shift D.
Kita duplikat dan saya akan buang partikelnya ini. Nah, saya akan gunakan satu buah objek yaitu icosphere. Kemudian kita scale seperti ini dan kita letakkan di sini. Kita akan masuk ke dalam edit mode. Kita klik Shift Z untuk wireframe. Kita nyalakan proportional editing. Ini kita bentuk supaya dia menyerupai daun. Nah, mungkin seperti ini. Oke, dari sisi samping juga kita akan rubah ya. Nah, kalau sudah, kita akan lihat lagi Shift Z lagi ya. Kita akan delete face yang ada di bawah ini, karena yang di bawah sini nanti kita tidak akan berikan dia daun ya. Daunnya tidak ada. Jadi daunnya hanya ada di bagian samping-samping saja dan di atas. Oke, ini kita seleksi, kita klik X, delete face. Dan mungkin juga kita bisa delete beberapa face yang ada di sini supaya tidak terlalu tertutup semua begitu ya. Kita klik X, delete faces, dan si UV sphere ini, icosphere ini kita berikan partikel. Kita klik plus, kita berikan partikel yang tadi ya, partikel daun. Nah, sekarang dia sudah ada di sini. Kita klik tanda angka 2 di sini. Ya, kita beri nama yang beda maksudnya. Supaya apa? Supaya kita bisa merubah parameternya. Kalau misalnya tidak diganti namanya, maka kalau kita rubah parameter di sini, maka yang di sini juga akan ikut berubah. Nah, misalnya kita ingin mengurangi ukurannya, size-nya kita kurangi di sini. Ya, bisa saja ya. Atau jumlahnya misalnya jadi 800 atau 1000. Mungkin ya, bisa saja. Supaya yang satunya tidak terganggu. Nah, satu hal lagi yang perlu kita matikan adalah di sini ada show emitter di dalam render. Ini supaya nanti objek putihnya ini tidak terlihat. Oke, ini kita matikan untuk show emitternya, dan sekarang kita atur kamera. Kita tahan Ctrl Alt dan angka 0 di numpad untuk menempatkan kamera seperti ini. Nah, berikutnya kita akan lihat di dalam tab render, tapi ini masih di dalam mode render Eevee ya. Kita akan ganti dia menjadi cycles, dan ya ini belum sempurna. Kita akan seleksi objek tree branch di sini, kemudian kita masuk ke dalam shading, kemudian kita pastikan di sini bahwa ini adalah objek, dan kita akan menambahkan satu buah atau dua buah node lagi ya. Shift A, kita search dengan nama add shader sini. Kemudian satu lagi kita akan tambahkan dengan BSDF. Nah, ini dia. Translucent BSDF ya. Kita letakkan di sini, dan ini kita tabrakkan di sini add shadernya. Kemudian untuk translucentnya kita isikan ke bawah, dan juga colornya ini kita masukkan ke color yang ada di dalam translucent. Berikutnya juga kita pastikan bahwa kita mengganti tipe render menjadi cycles. Dan satu hal lagi, kita akan memberikan pencahayaan dengan menggunakan tekstur ya. Kita masuk ke dalam ini shading, kemudian word. Kita seleksi background ini, gunakan Ctrl T, dan kita akan klik open. Saya akan memberikan HDRI ini. Teman-teman bisa download HDRI-nya di link yang ada di bawah ya. Klik open image, kemudian kita lihat di dalam mode render. Oke, ini sudah bagus, cukup bagus. Kalau misalnya teman-teman ingin mengganti arah datangnya cahaya, itu kita bisa rotasi di sini. Ya, rotasi di sumbu Z. Misalnya saya ganti menjadi negatif 30. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba render. Ini daun yang ada di sini saya sembunyikan di bawah. Kita akan ganti berikan warna. Saya akan berikan warna plain-nya ini dulu dengan warna hijau mungkin supaya terlihat seperti rumput. Ini. Kemudian kita lihat di dalam tab render properties. Di sini kita lihat di dalam rollout film, kita nyalakan transparent ya. Kita coba render image. Oke, dan ini adalah hasil rendernya teman-teman ya. Meskipun rendernya cukup lama menggunakan cycles, hasilnya sangat baik sekali. Nah, yang di sebelah kiri ini kalau misalnya dia hanya menggunakan ranting pohon saja sebagai tempatnya daun. Sementara yang sebelah kanan ini kita menggunakan icosphere, dan ini daunnya cukup bagus bentuknya. Jadi silakan teman-teman mau menggunakan teknik yang mana. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan Eevee render bagaimana? Kalau menggunakan Eevee render itu hasilnya menjadi seperti ini ya. Terlihat kurang menarik dibanding dengan menggunakan cycles render. Nah, untuk Eevee render sendiri saya menghilangkan translucent shadernya.
supaya terlihat lebih bagus, tapi tetap saja hasilnya masih kurang menarik dibanding dengan Cycle Blender. Oke, demikianlah tutorial membuat pohon dengan menggunakan software Blender 2.8. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat. Jangan lupa lagi klik tombol subscribe di bawah video ini dan juga like, nyalakan loncengnya ya teman-teman. Mungkin kasih saran ke saya berikutnya bikin tutorial apa lagi untuk software Blender ini. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.